Hari ini kita akan berbicara tentang buku keren yang akan membantu kita menguasai permainan keuangan. Sebelum kita masuk ke dalam isi bukunya, izinkan saya memberikan sedikit latar belakang tentang buku Money Master the Game. Jadi, buku ini adalah buku karya dari motivator ulung Tony Robbins. Buku ini dirancang untuk membantu kita memahami, mengelola, dan mengoptimalkan keuangan kita. Sang penulis mengajarkan pentingnya berinvestasi dengan cerdas. Buku ini membahas strategi investasi yang berkelanjutan dan cara melindungi uang Anda dari resiko yang tidak perlu. Konsep utama ini menyoroti pentingnya berinvestasi dengan bijak untuk mencapai kebebasan finansial. Sang penulis membahas beberapa aspek penting dalam konsep ini. Aspek pertama itu adalah diversifikasi portofolio. Buku ini menekankan pentingnya diversifikasi, yaitu menyebarkan investasi Anda ke berbagai jenis aset. Ini membantu mengurangi resiko dan meningkatkan peluang pengembalian yang menguntungkan. 2. Biaya investasi yang rendah. Sang penulis menyoroti bagaimana biaya-biaya terkait investasi dapat memakan sebagian besar potensi keuntungan Anda. Oleh karena itu, dia mendorong kita untuk mencari produk investasi dengan biaya yang rendah. 3. Melindungi resiko yang tidak perlu. Buku ini membahas berbagai macam resiko investasi termasuk resiko pasar. Tony Robbins mengajarkan cara melindungi portofolio Anda dari resiko yang tidak perlu dengan strategi seperti perlindungan asuransi. 4. Investasi yang berkelanjutan. Sang penulis menekankan pentingnya berinvestasi jangka panjang dan memahami bahwa kekayaan tidak akan terwujud dalam satu malam. Dia menyoroti bagaimana konsistensi dalam investasi adalah kunci kesuksesan jangka panjang. Pesan utama dari konsep ini adalah bahwa berinvestasi adalah alat yang kuat untuk membangun kekayaan, tetapi Anda perlu melakukannya dengan bijak. Diversifikasi, mengelola uang, dan melindungi diri Anda dari resiko yang tidak perlu adalah komponen penting dalam investasi yang cerdas. Buku ini membantu kita mengatasi ketakutan dan kecemasan terkait uang. Sang penulis memberikan pandangan positif tentang mengelola uang dan menghadapi tantangan finansial. Konsep utama ini membahas bagaimana kita bisa mengatasi ketakutan dan kecemasan yang sering muncul dalam mengelola keuangan kita. Sang penulis memberikan beberapa wawasan penting. Wawasan pertama itu adalah mengubah pola pikir. Buku ini mengajarkan kita untuk mengubah pola pikir negatif terkait uang menjadi pola pikir yang lebih positif dan percaya diri. Ini melibatkan mengatasi ketakutan akan kekurangan uang atau kerugian finansial. 2. Pentingnya pendidikan keuangan. Sang penulis menekankan pentingnya pendidikan keuangan. Dia berpendapat bahwa salah satu alasan ketakutan muncul adalah kurangnya pemahaman tentang bagaimana mengelola uang dengan baik. Dengan pendidikan keuangan, kita dapat mengatasi ketidakpastian. 3. Menggunakan ketakutan sebagai dorongan. Buku ini juga mengajarkan bagaimana mengubah ketakutan menjadi dorongan. Alihkan ketakutan Anda terhadap ketidakpastian keuangan menjadi motivasi untuk belajar dan bertindak untuk mencapai tujuan keuangan Anda. 4. Menilai resiko dengan bijak. Sang penulis mengajarkan kita untuk menilai resiko dengan bijak dan tidak terlalu takut untuk mengambil resiko yang masuk akal dalam investasi. Ini melibatkan pendekatan berdasarkan fakta dan pemahaman yang mendalam. Pesan utama dari konsep ini adalah bahwa ketakutan keuangan adalah hal yang umum. Dengan pemahaman dan kepercayaan diri, kita dapat menghadapi tantangan keuangan dengan lebih tenang. Buku ini mengajarkan tentang pentingnya memiliki rencana keuangan yang kuat. Ini mencangkup pengelolaan utang, pembuatan anggaran, dan mengejar tujuan keuangan Anda. Konsep utama ini menggarisbawahi pentingnya memiliki rencana keuangan yang kokoh dan terstruktur. Sang penulis membahas beberapa aspek utama dalam konsep ini. Yang pertama itu adalah pengelolaan utang. Buku ini menekankan pentingnya pengelolaan hutang dengan bijak. Ini termasuk membayar hutang dengan bunga tinggi secara segera dan menghindari akumulasi hutang yang tidak terkendali. 2. Pembuatan anggaran.
Sang penulis mempromosikan pembuatan anggaran sebagai alat yang kuat untuk mengelola uang Anda. Dengan membuat anggaran yang rinci, Anda dapat melihat dengan jelas bagaimana uang Anda digunakan dan mengalokasikan dana sesuai kebutuhan. 3. Pengelolaan dana darurat. Buku ini juga membahas pentingnya memiliki dana darurat yang mencukupi. Dana darurat ini adalah uang cadangan yang dapat digunakan dalam situasi darurat seperti kehilangan pekerjaan atau kebutuhan medis yang mendesak. 4. Menentukan tujuan keuangan. Konsep ini menyoroti pentingnya menetapkan tujuan keuangan yang konkret. Ini bisa termasuk tujuan membeli rumah, pensiun nyaman, atau pendidikan anak-anak. Dengan tujuan yang jelas, Anda memiliki motivasi yang lebih besar untuk mengelola uang dengan baik. Pesan utama dari konsep ini adalah bahwa memiliki rencana keuangan yang baik adalah fondasi kesuksesan keuangan. Dengan mengelola hutang, membuat anggaran, dan menetapkan tujuan yang jelas, Anda dapat menciptakan dasar keuangan yang kokoh untuk masa depan Anda. Sang penulis menjelaskan dunia kompleks pasar keuangan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Dia memberikan wawasan tentang bagaimana pasar bekerja dan bagaimana kita dapat memanfaatkannya. Konsep utama ini mengajarkan kita untuk memahami dunia yang kompleks dari pasar keuangan dan investasi. Sang penulis memberikan wawasan tentang bagaimana pasar keuangan bekerja dan bagaimana kita dapat memanfaatkannya. Nah, ada beberapa poin penting terkait dengan poin ini. Yang pertama itu adalah pemahaman tentang pasar. Buku ini membantu membuka tabir tentang cara pasar keuangan beroperasi, termasuk saham, obligasi, reksadana, dan instrumen keuangan lainnya. Ini mencangkup bagaimana harga saham ditentukan, bagaimana berbagai instrumen bekerja, dan bagaimana peristiwa ekonomi global dapat mempengaruhi pasar. 2. Investasi yang diversifikasi. Konsep ini menyoroti pentingnya diversifikasi portofolio Anda. Diversifikasi adalah strategi yang digunakan untuk meminimalkan resiko dengan menyebarkan investasi Anda ke berbagai jenis aset. Sang penulis menjelaskan mengapa ini penting dan bagaimana melakukannya. 3. Biaya dan komisi. Buku ini membahas bagaimana biaya dan komisi terkait investasi dapat memakan sebagian besar potensi keuntungan Anda. Sang penulis memberikan saran tentang bagaimana mencari produk investasi dengan biaya yang rendah untuk mengoptimalkan hasil investasi Anda. 4. Perlindungan asuransi. Konsep ini juga mengajarkan tentang pentingnya perlindungan asuransi, terutama asuransi jiwa. Ini melibatkan perlindungan finansial bagi keluarga Anda dalam situasi yang tidak terduga. Pesan utama dari konsep ini adalah bahwa untuk berhasil di pasar keuangan, Anda perlu pemahaman yang baik tentang cara kerjanya. Anda juga perlu mengambil tindakan bijak dalam diversifikasi investasi Anda dan mengelola biaya untuk memaksimalkan potensi keuntungan Anda. Pesan utama dari buku ini adalah bahwa keuangan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Dengan pengetahuan yang tepat, rencana yang baik, dan tindakan yang cerdas, kita semua bisa menjadi penguasa permainan keuangan kita sendiri. Jadi, itu tadi teman-teman ringkasan santai tentang Money Master the Game oleh Tony Robbins. Jangan ragu untuk mengambil salinan bukunya ya dan menjelajahi lebih dalam mengenai buku ini. Jika kalian ingin membeli buku ini dan ingin mempelajari lebih lanjut buku ini, kalian bisa klik untuk link pembeliannya di kolom deskripsi karena untuk linknya sudah saya sediakan di sana. Kalian tinggal klik aja dan beli untuk bukunya. Ada satu kata terakhir nih dari sang penulis yang disampaikan oleh kita. Ini sangat-sangat menarik. Itu adalah memaksa diri sendiri akan selalu membuatmu menjadi lebih kuat. Saya Ahmad NH. Terima kasih.